Banjir masih menggenangi pemukiman warga di RT 9 Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Batanghari. Selasa. Pengerjaan jembatan darurat di Jaling Sumbung Darmasraya hampir selesai. Program makan bergizi gratis tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam edisi 6 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Cici Lizawati dan saya Rahmadani Putri. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, pemirsa, banjir mulai menggenangi pemukiman warga di RT 9 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Banjir yang terjadi sejak 3 hari lalu itu disebabkan luapan air Sungai Batanghari. Luapan air Sungai Batanghari kini mulai mengancam pemukiman warga. Sejak 3 hari lalu, luapan air Sungai Batanghari telah menggenangi rumah warga di RT 9, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian. Melihat situasi tersebut, pihak Kelurahan Pasar Baru langsung melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Lurah Pasar Baru, Hendra, mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan di lokasi, 17 dari 52 kepala keluarga terdampak banjir. Jumlah tersebut diprediksi bertambah, mengingat banyaknya rumah warga yang berada di dekat bantaran Sungai Batanghari. Untuk sementara, pada waktu pendataan kita pagi hari ini juga, bahwa masyarakat yang terkena bagian rumahnya itu lebih kurang 17 kakak. Karena kami di sini sebenarnya semuanya 52 kakak. Tapi kalau menurut hemat kami, pantauan kami juga, mungkin air ini semakin meluap. Hendra menambahkan, pihaknya akan segera melaporkan data warga yang terdampak banjir kepada pihak BPBD Batanghari. Hendra mengimbau agar masyarakat senantiasa meningkatkan waspada banjir, mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Palang Merah Indonesia Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Tim medis Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sarolangun melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung korban banjir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena hingga saat ini banjir masih merendam beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Sekretaris PMI Kabupaten Sarolangun Denny Kurnia Rahman mengatakan, sejak hari pertama terjadinya bencana banjir, PMI turun langsung membantu masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu rumah penduduk. Warga yang terdampak banjir dilakukan pemeriksaan fisik serta tekanan darah, kemudian penyuluhan kesehatan serta pemberian obat-obatan yang dilakukan sesuai dengan keluhan warga. Pada saat ini PMI Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan kegiatan pelayanan terkait terjadinya banjir yang terjadi di Kabupaten Sarolangun. Hingga saat ini PMI Kabupaten Sarolangun telah memberikan pelayanan kepada 1079 jiwa masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Adapun kegiatan pelayanan yang dilakukan PMI Kabupaten Sarolangun meliputi evakuasi, pelayanan kesehatan, dan pelayanan ambulan. Hingga saat ini PMI terus melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di beberapa titik. Selain memberikan pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah, PMI Kabupaten Sarolangun juga bersiaga selama 1 kali 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan ambulan dan melakukan pertolongan pertama serta mengevakuasi jika ada warga yang sakit. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pengerjaan jembatan darurat atau Baili di Jalin Sumbungo, Damasraya hampir rampung dikerjakan. Polres Bungo akan melakukan sistem buka tutup jalan di jembatan penghubung antar provinsi itu. BPJN Wilayah Jambi saat ini terus mempercepat pekerjaan perakitan jembatan Baile atau jembatan darurat di Jalin Sumbungo, Damasraya. Pengerjaan jembatan darurat penghubung antar provinsi ini ditargetkan selesai dalam 3 hari ke depan. Saat ini proses pengerjaan masih dalam proses perakitan rangka baja jembatan. Nantinya jembatan ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Sementara kendaraan bertonase besar masih harus melalui jalur alternatif via Kerinci, Solok Selatan. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, pihaknya akan melakukan buka tutup jalan untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan di atas jembatan darurat. Pengendara harus bergantian untuk melalui jembatan darurat karena hanya dibuka 1 jalur. Jembatan darurat ini hanya dapat dilintasi kendaraan yang bertonase 8 ton. Untuk saat ini, 3 hari ke depan itu hanya 1 jalur, tidak bisa 2 jalur, yaitu menggunakan 1 jembatan Baili yang kita lihat. Jadi hanya 1 jalur, nanti sistemnya arus lalu lintas kita pakai sistem. Bupati dan Wakil Bupati Tebo mengecek kondisi jalan dan jembatan yang dijadikan jalan alternatif. Penanganan longsor yang terjadi di Jalin Sumbungo, Damasraya. Pengecekan kondisi jalan tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara jalan yang melintas. Jembatan Sungai Bungo yang berada di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujuh Koto saat ini sangat mengkhawatirkan. Tak hanya berlubang tanah di pangkal jembatan yang terkikis juga sangat membahayakan pengendara yang melintas. Para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jembatan yang menjadi akses utama penghubung Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan, jembatan yang berada di Jalan Padang Lamo ini menjadi infrastruktur yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Selain penguatan tanggul jembatan, pemerintah daerah juga harus membangun bronjong dan penimbunan jalan. Agus Rubianto khawatir jalan tersebut terancam putus jika intensitas hujan masih tinggi. Untuk jembatan Sungai Bungo tadi sudah saya laporkan ke Pak Gubernur dan kami minta untuk segera ditindaklanjuti karena sekarang ini mulai tadi malam Jalan Padang Lamo ini menjadi akses utama ketika jalan lintas Sumatera ini putus. Jalan Padang Lamo inilah menjadi akses untuk lalu lintas di wilayah Sumatera ini. Agus Rubianto mengimbau para pengendara untuk berhati-hati jika melintas Jalan Padang Lamo yang dijadikan sebagai jalur alternatif penanganan longsor di Jalin Sumbungo, Damasraya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Pasca bencana longsor yang terjadi pada 27 Februari lalu, warga berharap Pemkab Merangin lebih bersiaga dalam mengatasi bencana longsor di dataran tinggi. Menurut warga, pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada daerah dataran tinggi yang rawan longsor. Bencana longsor sempat melumpuhkan lalu lintas di Jalan Bangko Jangkat yang berada di Desa Kotorami, Kabupaten Merangin pada 27 Februari lalu. Selain menyebabkan kemacetan lalu lintas, longsor yang terjadi juga berdampak terhadap perekonomian warga. Salah seorang warga, Suharto, mengatakan Kabupaten Merangin memiliki beberapa kecamatan yang berpotensi terjadinya longsor, yakni Kecamatan Tiang Pumpung, Muaro Siau, Lembah Masurai, Jangkat, dan Jangkat Timur. Untuk mengatasi bencana longsor, pemerintah daerah harus lebih memberikan perhatian khusus kepada daerah dataran tinggi yang rawan longsor, salah satunya dengan menyiapkan alat berat. Dengan adanya seperti ini yang ketiga kalinya longsor di sana. Dengan 1 hari aja terhambat transportasi, sudah miliaran itu kerugian. Karena di situ urat nadi napas masyarakat kami yang ada di sini. Suharto berharap BPBD dan pihak terkait lainnya lebih cepat tanggap dalam menanggapi bencana longsor agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Jambi memprediksi hujan masih akan terjadi di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi bencana alam.
BMKG Jambi memprediksi kabupaten kota di Provinsi Jambi masih akan dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan yang disertai petir dan angin kencang ini disebabkan adanya gelombang ekuator, berupa gelombang Rossby ekuatorial low frequency dan Kelvin yang diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatera. Serta terpantaunya sirkulasi siklonik di perairan Aceh dan Samudra Hindia. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi Nabila mengatakan, hujan berpotensi merata di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo. Potensi curah hujan diprediksi terjadi pada tanggal 4, 5, dan 8 Maret 2025. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, kabar gembira bagi siswa-siswi penerima makanan bergizi gratis karena program MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan, namun dengan menu yang berbeda dari biasanya. Program makan bergizi gratis bagi siswa-siswi baik tingkat TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Muaro Jambi tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Namun untuk menu makanan bergizi gratis selama bulan Ramadan berbeda dari biasanya. Menu MBG dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat buka puasa di rumah. Bentuk makanan yang diberikan berupa makanan tahan lama seperti energen, telur rebus, biskuit, kurma, dan buah salak. Salah seorang siswa SD Negeri 03 Desa Senaung Cia mengaku senang karena kembali mendapat MBG yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Gimana dek rasanya dapat menu bergizi lagi nih? Sebelumnya sempat terhenti atau gimana? Semoga bisa dapat makan bergizi terus. Kenapa? Kenapa harapannya gitu? Untuk memudahkan siswa-siswi membawa menu makanan bergizi gratis, para siswa diberi kantong 1 kali pakai sehingga tidak merepotkan siswa setelah menerima program MBG tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di awal Ramadan ini, warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Hal itu disinyalir karena sedikitnya kuota pasokan gas LPG di pangkalan. Warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg pada awal Ramadan. Warga terpaksa mencari pasokan LPG keluar desa untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangganya. Harga yang dijual di warung jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET, yang mencapai Rp30.000 per tabung. Salah seorang warga di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Suryani mengaku rela mengantri berjam-jam di pangkalan yang tak jauh dari rumahnya, demi mendapatkan 1 tabung gas melon. Di pangkalan ini, gas LPG 3 kg masuk setiap 2 kali dalam 1 minggu. Terlebih, jumlah harga yang mengantri lebih banyak dibandingkan pasokan gas yang dijual di pangkalan. Tak jarang warga saling berebut untuk mendapatkan tabung gas yang dijual di pangkalan. Suryani berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kelangkaan gas yang sering terjadi di masyarakat. Terlebih, kebutuhan gas masyarakat saat Ramadan terjadi peningkatan. Khalifah Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengguna Alsintan menjadi kebutuhan pada program Brigade Pangan. Masa panen akan dimulai pada pertengahan bulan Maret ini. Program Brigade Pangan saat ini terus digencarkan di seluruh Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.
termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam mewujudkan program ini, peran alat dan mesin pertanian atau Alsintan menjadi sangat vital. Alsintan berfungsi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan mempercepat berbagai proses pertanian. Pendamping Brigade Pangan Sumber Sejahtera Kecamatan Geragai, Endi Sulantoro mengatakan, penggunaan Alsintan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Luasan lahan yang dikelola Brigade Pangan Sumber Sejahtera di Kecamatan Geragai mencapai 206 hektar. Ratusan hektar itu segera memasuki masa panen pada pertengahan bulan Maret ini. Dengan periode masa tanamnya dimulai rentang bulan November hingga Desember lalu, Endi Sulantoro menambahkan, dukungan pemerintah dalam program Brigade Pangan ini adalah traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, walking rice transplanter, power thresher yang siap digunakan pada masa panen dan masa tanam selanjutnya. Luasan untuk yang dikelola BP itu ada 206 yang terbagi dari dua lokasi, yaitu di lokasi Desa Sukamaju dan di lokasi Desa Alagan Ulu. Di 206 hektar ini fokus utamanya menanam apa aja, Pak? Karena yang diperintahkan dari pusat itu memang yang dititik beratkan itu adalah on farm, yaitu tanaman padi. Setelah itu BP nanti bisa mengembangkan sektor-sektor yang lain sebagai sumber pendapatan dari BP itu sendiri. Endi Sulantoro menambahkan, mekanisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, derajat taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi pertanian. Program Brigade Pangan diharapkan dapat meningkatkan indeks penanaman dari 100 menjadi 300 dalam setahun. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Tumpukan sampah di Kota Jambi terus meningkat, khususnya di kawasan Kecamatan Alam Barajo dan Kota Baru. Lurah dan RT diminta berperan aktif dalam penanganan sampah. Tumpukan sampah di sejumlah titik dalam Kota Jambi terus meningkat, terutama di Kecamatan Alam Barajo dan Kota Baru. Meningkatnya tumpukan sampah itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kabid Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Fauzi mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tumpukan sampah. Salah satunya mengatur jam pembuangan sampah dari pukul 18 hingga 6 pagi. Selain itu, DLH juga telah mengimbau lurah dan RT untuk berperan aktif dalam penanganan tumpukan sampah. Itu di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Kota Baru. Kita kemarin hari apa itu sudah berkumpul bersama membahas untuk di dua kecamatan ini. Kenapa? Karena kita juga berharap peran dari kecamatan, kelurahan dan RT sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang sampah, bahwa sampah itu juga menjadi tanggung jawab bagi camat, lurah dan RT. Fauzi menambahkan DLH Kota Jambi akan terus melakukan pengawasan pada masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan dan akan menerapkan sanksi sesuai dengan Perda Wali Kota Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Gubernur Al-Haris menyerah terima jabatan Bupati Kerinci kepada Bupati terpilih. Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri kegiatan serah terima jabatan dari penjabat Bupati Kerinci Ashraf kepada Bupati Kerinci terpilih Monadi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pelaksanaan serah terima jabatan dari penjabat Bupati Kerinci Ashraf kepada Bupati Kerinci terpilih periode 2025-2030 Monadi. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan memori jabatan dari PJ Bupati Ashraf kepada Bupati Monadi.
Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kerinci harus selaras dengan visi pembangunan Provinsi Jambi. Al-Haris minta agar program kerja Bupati yang baru sejalan dengan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Yang baru memulai pekerjaannya, memulai tugas-tugas berat selaku Bupati, di mana hari ini negara fokus dengan pemerintahan yang baru Pak Prabowo dan Mas Gibran, fokus mereka untuk menjalankan misi Astacita, ya, 8 program-program unggulan pemerintahan Prabowo Mas Gibran. Jadi tugas kami di daerah dimulai dari Provinsi Jambi, semua daerah kabupaten kota menyusun langkah-langkah RPJMD, ada RPJP juga. Al-Haris juga berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2025-2030. Gubernur menekankan untuk sinergi bersama dalam menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri kegiatan serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2025-2030 Alvin dan Azhar Hamzah di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pasca pelaksanaan sertijab akan ada PR besar bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selain itu, Gubernur juga menekankan agar seluruh program visi misi Sungai Penuh selaras dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Pada Wali Kota yang baru dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030. Ini tentu pertanda bahwa sudah penuh kondusif, ya, Pak Wakil Wali Kota hadir menyerahkan ini semua dan Pak Wali Kota sudah menyambut, tinggal lagi mereka bekerja, ya. Ada pesan tadi, tugas kita ke depan makin berat. Ini perlu kerjasama yang luar biasa, yang kompak, karena kita mengejar banyak ketinggalan, ya, karena kota-kota besar, kecil bersaing hari ini, ya, apalagi Pak Prabowo. Memang Astacita ini sebuah kewajiban dari semua daerah untuk mendorong mendukung itu semuanya. Apakah provinsi, kabupaten kota, ini semua wajib mendukung semua. Gubernur juga berharap seluruh jajaran OPD terkait di Kota Sungai Penuh dapat ikut berpartisipasi aktif untuk membantu menyukseskan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh periode 2025-2030. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Sarolangun Hurmin meninjau kondisi jembatan gantung penyeberangan yang menjadi sentra ketahanan pangan di Desa Panegah, Kecamatan Pelawan. Dan saat ini, kondisi jembatan gantung hanya menyisakan jarak 3 meter dari bibir Sungai Batang Asai. Jembatan gantung di Desa Penengah, Kecamatan Pelawan saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Derasnya arus Sungai Batang Asai menyebabkan tebing di sekitar tiang dan areal jembatan abrasi dan hanya menyisakan jarak 2 hingga 3 meter dari bibir Sungai Batang Asai. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan pihaknya bersama anggota DPRD dan Kadis PUPR langsung meninjau kondisi jembatan setelah mendapat laporan dari warga Desa Penengah melalui pesan media sosial. Warga mengeluhkan kondisi jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian. Untuk mengantisipasi agar tebing tidak abrasi, Hurmin meminta kepada Dinas PUPR untuk melakukan tindakan jangka pendek dan jangka panjang agar tidak terjadi permasalahan yang fatal. Memantau langsung ke jembatan yang ada di Desa Penegah ini, itu antisipasi karena debit air ini tinggi. Air itu bakal ngantam ke lagur, ke tebing, itu antisipasi daripada nanti jembatan ini rubuh. Lebih baik itu dengan anggaran yang terbatas sekarang mungkin kita akan melakukan turap atau bronjong yang ringan.
Jembatan penyeberangan Desa Penengah memiliki peran vital dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kecamatan Pelawan dan Kabupaten Sarolangun. Di daerah ini, ada sekitar 200 hektar lebih areal sawah produktif yang dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka Pasar Murah Ramadan 1446 Hijriah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, kembali lagi bersama kami dalam Serba-Serbi Ramadan. Wakil Gubernur Abdullah Sani membuka Pasar Murah Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan TPPKK Provinsi Jambi. Pasar murah ini diselenggarakan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan saat Ramadan. TPPKK Provinsi Jambi kembali menyelenggarakan Pasar Murah pada Ramadan 1446 Hijriah. Pasar murah yang dilaksanakan di halaman kantor TPPKK Provinsi Jambi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Abdullah Sani mengatakan stabilisasi harga merupakan salah satu aspek dalam kebijakan sektor pangan yang senantiasa menjadi agenda pemerintah. Stabilisasi harga komoditas kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harganya selalu dimonitor oleh pemerintah. Harga pangan menjadi isu sensitif yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah untuk menjamin harga beli senantiasa terjangkau oleh masyarakat. Selain mengendalikan inflasi, pemerintah Provinsi Jambi juga terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan. Fenomena lonjakan permintaan bahan pokok saat Ramadan berdampak pada kenaikan harga. Kehadiran pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan ini menjadi salah satu komponen strategis kebijakan pangan daerah dan nasional yang mengacu pada upaya pencapaian ketahanan dan swasembada pangan. Harga pangan adalah kunci untuk menjamin akses pangan bagi seluruh rakyat. Harga terlalu tinggi maka akan banyak konsumen gagal. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan harga bahan pokok yang terjangkau saat Ramadan. Tak hanya itu, penyelenggaraan pasar murah ini juga dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi dalam mengendalikan inflasi. Dan ini adalah dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53, himbauan dari tim gerak PKK pusat bahwa kegiatan tim gerak PKK kedepannya lebih kepada kegiatan yang benar-benar langsung ke masyarakat sehingga benar-benar dirasakan. Sebenarnya itu pun sudah kami lakukan. Ini tetap kita lakukan kedepannya dan kami mengimbau kepada tim gerak PKK kabupaten, kota, seprovinsi Jambi untuk sama-sama mengikuti yang sudah dilakukan oleh tim gerak PKK pusat. Harga yang dijual pada pasar murah ini memiliki perbedaan dari harga pasaran. Seperti gula kemasan yang dijual di harga Rp16.000, minyak goreng kemasan Rp15.000, dan beras belido ukuran 5 kg dijual di harga Rp70.000. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, gerakan pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Jambi ramai diserbu warga. Sejumlah bahan pokok yang dijajakan habis terjual. Pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Jambi melaksanakan gerakan pasar murah. Pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan. Sejak dibuka pukul 8 pagi, lokasi pasar murah pemerintah Provinsi Jambi sudah dipenuhi oleh warga yang ingin berbelanja. Untuk harga kebutuhan pokok yang dijual di sini sangat terjangkau dan berada di bawah harga pasaran. Sangat terbantu sekali, semoga kedepannya lebih baik lagi, bukan di bulan Ramadan saja, di hari biasa pun bisa terbantu. Gula pasir 1 kilo, minyak 2 liter, sama beras 3 kilo.
Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pasar murah dilaksanakan untuk menjaga kestabilan harga serta membantu warga yang membutuhkan. Terlebih selama bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan. Meninjau dan melakukan pasar murah, ya, pasar murah untuk wilayah provinsi tempat di Sula ini. Tujuan kita adalah untuk memberikan layanan bahan-bahan pokok yang disubsidi oleh pemerintah. Pasar murah ini menyediakan berbagai bahan pokok seperti minyak goreng, beras, dan gula yang disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp50.000 per paket. Untuk dapat berbelanja di sini, warga harus mendaftar di lokasi dan membawa kartu tanda penduduk. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali melaksanakan gerakan pangan murah. Pangan murah ini merupakan strategi pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. Kebutuhan pangan selama Ramadan dipastikan terus mengalami peningkatan. Untuk menjaga stabilitas harga dan kesediaan pangan, Pemkab Batanghari kembali melaksanakan gerakan pangan murah. Penyaluran pangan murah ini merupakan kerjasama antara Pemkab Batanghari dengan Perum Bulog Jambi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Rahima mengatakan, penerima pangan murah hanya mendapatkan 2 karung beras berukuran 5 kg, 2 liter minyak goreng kemasan, 1 kg gula, dan 1 kg tepung. Selain itu, Pemkab Batanghari juga menyediakan jenis kebutuhan pangan lainnya, yang bekerjasama dengan petani lokal seperti cabai merah, sayur mayur, dan buah-buahan. Pemkab Batanghari akan kembali menggelar gerakan pasar murah pada 19 Maret 2025, karena animo masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok murah ini cukup tinggi. Ado Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, PLN Unit Pelayanan 3 Jambi tetap maksimalkan pelayanan kelistrikan ke pelanggan selama bulan suci Ramadan. PLN tidak akan melakukan pemadaman berencana kecuali yang bersifat emergensi. PLN Unit Pelayanan 3 Jambi memastikan tidak akan melakukan pemadaman listrik selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Manajer PLN Unit Pelayanan Jambi Ediwan mengatakan kegiatan pemeliharaan terencana dalam menjaga kontinuitas pasokan telah dimaksimalkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Secara suplai energi dari pembangkit listrik saat ini masih banyak cadangan yang berlebih untuk melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk waspada dengan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini. Hujan lebat yang menimbulkan genangan air akan membahayakan pelanggan jika kabel tersentuh oleh air. Ediwan mengimbau masyarakat untuk melapor ke PLN Mobile jika melihat kabel yang terjuntai di jalan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cici Luzawati. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.